pengalaman horor yang mana dalam syuting berdua nih, mana boleh cerita lagi nggak sih tadi pengalaman horor yang katanya Oh iya, nenek-nenek itu sebenarnya bukan nenek-nenek, makhluk gitu ya, nggak ngerti siapa. Cuma itu pertama kali kita baru awal banget hari pertama syuting, kita lagi selamatan, terus kita kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus aku lagi cuma story biasa aja, terus tadi kita nggak sadar tuh, cuma pas malamnya kita replay ulang, kayak ada suara gitu dan aneh banget, serem banget. Dan aku tanya Kak Kimo juga, tanya Siva, kalian tahu nggak sih ini suara asalnya dari mana, apa ada HT atau apa? Tapi kata Pak Kimo nggak ada gitu. Iya. Jadi serem banget sih itu menurut aku, karena serem. Dan itu baru hari pertama, di hari-hari berikutnya kita banyak yang juga yang serem-serem. gimana tuh, bisa diceritain gitu ya? Iya, seperti apa ya? Ada yang kesurupan. Iya, ada yang kemasukan waktu itu. Ada yang kemasukan, terus udah gitu dia apa namanya? Kita kan lagi di pondok gitu kan, kita lagi di pondok, terus tiba-tiba apa nih heboh-heboh, kita keluar, ternyata mereka lagi syuting ya Pak Kimo ya. Iya, Terus kita tiba-tiba kesurupan, dan itu kan medannya berat ya, karena dia kayak ada naik-naik ke atas gitu. Jadi yang ngangkat tuh banyak, orangnya harus lapor tanah coba, bayang banget. Tiba-tiba orangnya jadi lebih berat lah. Iya, tiba-tiba orangnya jadi lebih berat, ribet banget dimasukin ke tempat yang pintunya kecil gitu, itu susah banget sih. Cuma itu salah satu dari yang serem-serem, kayak teman-teman makeup artis juga pulang syuting segala macam katanya ngeliat di apa namanya perjalanan pulang, dia ngeliat yang bajunya merah bukan putih lagi, dan katanya kalau udah merah itu udah kelas tinggi ya Pak ya. Jadi emang itu kayak biangnya ya, daerah situ tuh waduk Sermo tuh lumayan serem sih menurut aku. Itu menurut aku paling serem yang pernah aku syuting di situ lokasinya. Ada ritual-ritual yang dilakukan Sebenarnya sih nggak ada ya. Kita biasanya selalu berdoa aja sebelum syuting gitu ya. Tapi hal ini kok tiba-tiba memang banyak banget yang terjadi gitu. Iya, banyak. Bukan hanya kendala real gitu ya, kendalanya juga kendala bisnis juga. Terkadang suka menghambat gitu ya. Kayak contohnya salah satu tadi gitu, kita lagi mau syuting, udah siap semua, tiba-tiba salah satu pemain kita ada kesurupan. Iya, dari mulai kesurupan, dari mulai pulang syuting kita udah cerita di hotelnya juga gitu. Jadi kayak kenapa nih? Cuma kita udah tinggal bismillah aja dan lancar. sampai dia ke bawah sampai rumah gitu. Sampai hotel doang. Belum, kan itu syuting di Jogja ya, jadi belum nggak di rumah. Jadi di hotel ada gitu, yang ada salah satu karakter. Tapi tuh ke ini juga masih gangguin Mbak juga dan jadi bikin Mbak takut atau parno. Ya terbebani nggak sih Mbak? Takut sih pasti ya, cuma jatuhnya jadi lebih gampang dalam artian mendalami peran. Kan ada adegan takut-takut terus, jadi lebih mendalami nih, ngerti nih, karena emang takut beneran gitu, karena medannya benar-benar bikin takut gitu. Jadi emang ini serem banget sih. Aku pernah syuting di mana, di Garut, di hutan, tapi nggak seserem ini, yang ini lebih serem banget. Nggak kok, tambah bagus kok. Aktingnya tambah seru ya. Kalau kayak gini kan pasti mengganggu proses produksi ya. Setelah kejadian-kejadian itu ada antisipasi nggak sih ketika kejadian itu berulang? Agak sulit juga ya, karena kita setiap kali kan kita selalu berawal dengan doa. Jadi kita berkeyakinan masing-masing aja gitu ya, supaya hal ini itu tidak akan terjadi lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih hal itu tidak selalu terjadi, of course gitu ya. Tapi memang proses dalam pembuatan Jalangkung ini banyak hal-hal yang harus kita lalui gitu ya, bukan batu kerikil, mungkin batu kali ya. Agak-agak berat gitu, banyak tantangannya lah ya. Tapi overall aku sangat luas, aku bahagia banget bisa kerja sama Pak Kimo, karena emang udah Saya yang beruntung. karena bagus banget kan, banyak banget karya-karyanya, emang keren banget dan box office. Jadi aku ngerasa gila, ini momen berharga buat aku bisa kerja sama Pak. Ya mungkin juga karena apa ya, kita kan selalu menyebutkan ayat Jalangkung tersebut gitu. Mungkin itu benar-benar mengundang kayaknya sih, benar-benar membuka itu gitu. Jadi lucu juga sih. Suatu portal. Yoi. Itu sampai melibatkan tokoh di daerah tersebut nggak sih? Itu selalu ada sih, maksudnya kita kalau selalu, karena kita syuting kita kan beda-beda daerah itu, selalu kita ada ya yang megang daerah sana pasti kita panggil ya,
just in case pada waktu kejadian juga orang sana yang kebawa, dan untuk apa benar-benar bisa ngelepasin itu gitu ya. Berapa lama sih? Kita itu ya sebulan lah, sekitar 30 hari. Sebulan. Aku takut di hotelnya itu kan sebulan berapa lama? Iya, sekitaran. Takut karena kan aku sendirian tuh. Mbak aku di kamar sebelah gitu. Jadi aku sering banget ngajakin, Mbak please tidur sama gue dong, karena gue takut karena dengar cerita teman-teman juga yang katanya di kamarnya tiba-tiba ada yang diganggu. Aku jadi tidurnya kan biasanya mati lampu ya. Itu di hotel aku hidupin lampunya. Pokoknya serem banget beneran. Ini pengalaman serem buat aku sih di antara syuting sebelumnya. Saya boleh tahu prosesnya sih berapa lama jauh lebih buat cerita terus kayak beberapa daerah mungkin lebih banyak dari mungkin kita nulis lumayan lama kali ya, almost 6 bulanan gitu ya proses penulisan. Terus pada akhirnya kita preparationnya juga sekitaran 3 bulan. Habis itu kita syuting around 1 bulan. Nah yang emang agak panjang adalah post productionnya, waktu kita bikin VFX itu dan segala macam CGI-nya itu lumayan lama sih gitu. Dan ya pada saat sekarang juga akhirnya bioskop hidup kembali, kita baru decide bahwa kayaknya ini tepat waktunya untuk kita benar-benar tayangkan kita running di teater lagi. Ini pada saat pandemi sih gitu. Jadi memang rintangan itu juga cukup menegangkan karena pada saat itu kita juga ya harusnya pandemi gitu kan. Jadi harus sangat berhati-hati. Tapi alhamdulillah hal kayak gitu justru nggak aman ya gitu. Semua lancar gitu, teman-teman juga kerjasamanya bagus banget di lokasi syuting adegannya. Ya. Meskipun dapat info lokasi itu dari mana sih, dan kenapa alasannya pilih lokasi tersebut? Tadinya kita mau beneran di Jawa Barat tadinya sebenarnya, tapi ngelihat satu daerah di daerah Jawa Tengah gitu ya, kita ngelihatnya kayaknya wah ini lebih cocok dan skalanya lebih besar, dan kita merasa ya itu, gue selalu kalau ke tempat sebuah lokasi pasti gue ngerasain dulu nih vibe-nya ada apa enggak gitu di setiap lokasi gue. Dan ternyata kalau vibe-nya udah agak-agak bikin lo merinding gitu, biasanya bener tuh lokasinya buat film horor. Banget sih, gila mana jam pagi lagi, aduh Hakim. Gue sampai sekarang masih gitu. Ini film hororan keberapa dan menarik dalam seperti itu apa? Ini ketiga, pertama Maklum, kedua Maklum 2, abis itu ini yang ketiga. Ini menurut aku ini lokasi paling serem menurut aku ya, karena ya di Waduk Sermo aja benar-benar berkesan banget sih buat aku. Dari medannya, dari settingnya, suasananya semuanya serem banget. Jadi aku udah gak sabar di September pengen nonton juga hasilnya. Iya. Lagi sekarang lagi kayak di Indonesia belum Indonesia kan Betul. lagi sekarang ekspektasinya seperti saudara gimana? Ya ekspektasinya sih kita menjadi sebuah keluarga baru lah di film-film Jalangkung yang sudah pernah ada gitu ya. Ini memang berbeda, cuman isunya juga berbeda gitu ya. Semoga ini bisa membawa warna baru lah ke dalam dunia universe itu sendiri. Ya. Berarti ini mungkin gimana sih pengalaman kerja sama bareng sutradara? Menurut aku sih pengalaman momen berharga buat aku sebagai pemain, karena akhirnya bisa kerja sama Pak Kiko. Aku bangga banget sih, karena aku dari zaman Rumah Darah aku nonton semua karya-karyanya bagus-bagus, dan aku selalu berpikir aduh kapan ya bisa diajakin. Saya begitu momen diajak, oke Pak Kiko siap gitu, jadi emang seneng banget. Ditawarin nggak ada pertimbangan buat bikin Nggak ada ya, kayak langsung deh waktu itu, karena seneng banget. Karena emang dari awal pada saat penulisan juga gue udah kepikiran gitu, ini harus someone yang tepat banget. Jadi kalian nanti pasti akan mengetahui kenapa Titi ya gitu, kenapa Titi ada beda umurnya sama Shiva dan segala macam itu ada di dalam filmnya kenapa gitu. Jadi memang gue dari awal emang udah memikirkan hal Titi sebagai
Aku waktu itu dikasih skenario-nya sama Pak Kimo, suruh baca. Waktu itu aku lagi di Bali di sebuah villa gitu, dan kebetulan aku lagi sama teman-teman bersekian gitu kan, bersepuluh berberapa. Teman-teman pada mau pergi, enggak, gue mau baca skenario gitu, sendirian. Iya ya nggak apa-apa gitu. Terus Udah gitu, itu padahal villa aku sendiri kan, maksudnya udah kenal gitu sebenarnya. Teman-teman tuh pulang pagi, jam nggak pulang-pulang deh pokoknya sampai jam 4 gitu kan. Terus aku nggak bisa tidur sama sekali, serem banget. Nekat itu adalah pengalaman ternekat aku sih, baca skenario Jelangkung Sandekala sendirian itu paling serem banget. Dan begitu selesai itu Pak Kimo I'm in. karena cerita seremnya itu bukan hanya hal mistisnya ya, karena hal kejadian yang lo akan rasakan kalau lo sudah mempunyai family gitu ya, terus merasa kehilangan itu adalah sesuatu hal yang menurut saya lebih horor dibanding horornya itu sendiri gitu. Karena aku kan seorang ibu juga kan, terus diceritain kehilangan anak tuh relate banget gitu, maksudnya kesedihannya gitu, jangan sampai itu terjadi sama aku gitu. Cuma relate banget, dan masa kecil itu kan kita emang kalau udah maghrib nggak boleh keluar kan. Nah itu benar-benar semua orang kayaknya merasakan itu kan, nggak boleh sama orang tua jam 6 di rumah gitu. Itu relate banget sama kita. Mungkin ada nggak sih pengalaman horor dari Mas Kimo sendiri yang ditaruh di film? Ya ada ya, maksudnya jangan sampai deh. Gua mungkin pernah merasakan gitu ya, atau mendengar gitu. Cuman yang justru relate itu adalah yang pada saat selamatan yang kalian dengar tadi, suara tersebut gitu ya. Pernah deh sekali gitu ya, waktu kita syuting di Batam, syuting film Headshot, gue bener denger kayak suara kayak gitu men di cabin gue gitu. Kaget, lumayan deket gitu suaranya. Itu menurut saya banget ya, itu aja sih gitu. Dan yang lain sih ya fun aja sih. Iya. Gitu. Jangan lupa kita syuting fun juga sih. Takut juga supaya ketawa-ketawa juga. Oke, baik, terima kasih. Kita kesana aja tuh, kalian kan bisa buat foto-foto. Boleh. Kinan, jangan lari-lari. Nih, tolong temenin adik kamu tuh. Ayo kak, ya udah kakak ke toilet dulu. Tapi nanti kalau misalkan kakak balik, kamu harus udah ada di sini ya. Dadah. Kinan. 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 Kinan! Kenapa sih, Mi? Kamu tinggalin dia sendirian? Aku juga cuma sebentar, aku mau nyaman dulu dong. Warga sekitar bilang ke gue kalau misalnya daerah sekitar Danau itu emang angkat dan banyak anak-anak yang hilang. Anggota saya yang lain terus mencari. Sebaiknya Mas Adrian dan Mbak Sandra isar dulu. Ma, aku bentar lagi pulang ya. Mama sendirian. Anak hilang 3 matahari terbenam. Anak yang hilang sebelum ya atau ditemuin udah mati. Saya yakin anak saya masih hidup. Ini bener gak jalannya? Suaranya dari sini, Sal. Julia kuat pas mah. Bukan menculik kan. Dia malu kan. Sal ada ngomong, Sal.